Bagi saudara kami yang ada di rumah, kami juga menyapa dari gereja ini. Baik yang ada di Pasar Tiga Lingga, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati, bahkan juga yang ada di Pandan, yang ada di Tanjung Beringin, bahkan juga yang ada di Logitik, bahkan yang ada di Kutam Baru. Kami ucapkan selamat beribadah. Kita percaya walaupun kita tidak berkumpul di tempat ini, tapi jarak tidak akan memisahkan kita dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, kita akan mulai ibadah kita akan sembah Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Bahkan juga saudara kami yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita akan sembah Tuhan kita katakan kepada Dia, kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber keselamatan kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau jawaban Tuhan bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap persoalan kami Tuhan, bagi setiap pergumulan kami. Haleluya. Dan ini sekali lagi kita katakan kepada Dia, begitu besar kasih setianya bagi setiap kita anak yang percaya kepada Dia. Haleluya Tuhan. Ku percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sembah Dia, haleluya. Kami percaya Kami sungguh percaya hanya kepada Yesus. janji-Mu luar biasa. Haleluya. Engkau Terima Allahku, kasih Tuhan Engkau buat Rajaku, segala kebaikan-Mu, Engkau yang ku buat tinggikan segala penyertaan-Mu. selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami Segala puji pujian, Tuhan, segala hormat sembah Kau, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tiada yang lain Kau Yesus yang Tuhan. kami tinggikan. Hanya Kau Yesus, Haleluya. hanya Kau Allahku, sumber kekuatanku, sumber pengharapanku, gunung batuku, kota bentengku, Allahku yang ku percayai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia
Dia Tuhan, Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Mari katakan, Tuhan menang bersamamu. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Katakan, Tuhan pemenang. Tuhan pemenang ada bersama kami. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Tuhan pemenang. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Mari katakan, ku kan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Katakan selagi, ku kan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di pihakku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami kan menang bersamamu Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami akan menang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bagaimanapun situasi yang kami hadapi, kami percaya ke Tuhan Allah kami ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sebagai pahlawan yang berikan kami kemenangan Tuhan. Kami percaya juga pada hari ini Engkau bergirang karena melihat kami anak-Mu bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan beria-ria Tuhan. Kami akan menari. Sebab kami tahu ke Tuhan Allah kami yang dahsyat ada bagi kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya ibadah kami pada hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Tapi kami percaya ibadah kami ini akan menurunkan kuasa-Mu, akan menurunkan mujizat-Mu Tuhan. Baik di tempat ini, baik juga di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya akan terjadi mujizat-Mu Tuhan. Akan terjadi lawatan yang besar Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga pada hari ini Tuhan kami akan menerima mujizat daripada Tuhan. Kami menerima mujizat kesembuhan Tuhan, mujizat kebebasan Tuhan, mujizat kelepasan Tuhan, mujizat Tuhan Yesus pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bahkan juga Tuhan kami akan diberkati pada hari ini lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu akan jatuh di tangan yang subur, akan berbuah 100 lipat kali ganda Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami dalam
tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati mematahkan, menghancurkan segala kuasa roh jahat, segala tipu daya iblis. Kami tolak, kami patahkan segala kuasa-Mu, segala sakit penyakit kelemahan tubuh kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan kami semuanya, tinggalkan tempat ini, tinggalkan umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di tempat ini ada kuasa-Mu Tuhan, di tempat ini ada mujizat-Mu, ada Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dibungkus, disalut oleh kuasa darah Yesus. Mari umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini bahkan juga yang ada di rumah, kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, mari kita siapkan hati kita akan bersuka cita pada hari ini, karena pada hari ini kita beribadah menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, bahkan juga saudara kami yang ada di rumah, mari siapkan hati saudara, kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan, kita katakan kepada Dia, berjalan bersamamu Tuhan, kami tak akan goyah, kami tak akan gentar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Mari peluk lagi Tuhan. Kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan.
ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup, Yesus jaminanku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya, mari berikan kepada Tuhan. Haleluya, Kau jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Kita masih bangkit berdiri, satu pujian lagi, saudaraku. Haleluya. Mari kita banyak berdiri di hadapan Tuhan, saudaraku. Mungkin udah rindu kita datang kepada Tuhan. Udah berapa bulan, saudaraku, tidak kita berjumpa di tempat ini, saudaraku. Walaupun kita jauh jarak kita dari gereja ini sampai di rumah-rumah, baik juga saudara kami ada di Sukandebi, bahkan juga yang ada di Ujung Teran, ya, bahkan juga yang ada di Baturdan. Kami percaya tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita semangat memuji Tuhan. Kita angkat satu lagi pujian kepada Tuhan. Kita katakan kepada Dia, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja. Mari melompat. Raja mulia bagi kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita, saudaraku. Kita akan sembah Dia. Kita akan tinggikan Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam kudus hadirat kami datang kepada-Mu Tuhan. Percaya Kau ada di sini, Kau ada di tempat ini Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hati
kudus hadirat-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di kebebasan. Kebebasan terjadi di sini. Haleluya. Engkau hadir di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Pelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Haleluya. Kau Yesus yang kami tinggikan, Kau Yesus yang kami sembah. Oh, sana bagimu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu. Haleluya. Engkau Yesus yang kami tinggikan, Engkau Yesus yang kami sembah. Oh, sana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan tolong kami. Pengharapan kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati
hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita angkat selagi pujian ini, kita akan sambut firman Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan katakan lagi, Kaulah segalanya
rajaku. Benar Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa kami membutuhkan kasih yang lebih lagi. Kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu besar, yang sudah dicurahkan, yang sudah diberikan kepada kami setiap pribadi dunia ini. Dan kasih-Mu itu ada di dalam kitab suci, ada di dalam Alkitab kami. Dan kami hari ini terbuka buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat keajaiban Tuhan. Sungguh kami merendahkan hati, laksana tanah yang subur, di mana firman-Mu Tuhan, yang sudah dituliskan dalam kitab suci, yang sudah Kau katakan, dan langit boleh berlalu, bumi boleh berlalu, tetapi satu pun dari perkataan firman Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Hari ini kami menerima penggenapan mengenai iman. Haleluya. Dengan iman kami menerima keselamatan. Dengan iman kami menerima kelahiran baru. Dengan iman kami menerima penggenapan janji-janji Tuhan, sekalipun itu mustahil adanya. Haleluya. Tuhan membangun kami menjadi umat yang teguh, dengan dasar batu karang yang teguh. Itulah kitab suci Tuhan Yesus adanya. Makasih Tuhan, kami ada di live streaming ini, baik yang ada di tempat ini, yang secara langsung mendengar mikrofon ini, yang ada di rumah, di Tiga Lingga, di Lorambung, di Lingga Pasar, di Bakal, di Ujung Teran, di Sumbul Karo, Krebrak, bahkan yang ada di kota Tiga Lingga, Jalan SMA Kutakelep, bahkan yang ada di Batur dan Kutambaro, bahkan seluruhnya yang ada di luar dari kota Tiga Lingga dimanapun berada. Biarlah Tuhan, hari ini hati kami buka buat kebenaran daripada-Mu yang sudah tertulis dalam kitab suci, dan dengan pimpinan, dengan tuntunan-Mu kami menerima penggenapannya di dalam nama Yesus. Dan kami melepaskan diri kami dari perbudakan ilah zaman, pembutaan ilah zaman, kegelapan zaman. Tetapi kami bangkit dan menjadi terang. Terang-Mu bercahaya dari atas kami, yaitu itu. Dan firman Tuhan itu membuat kami lebih memiliki nilai plus. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, diangkat naik menjadi kepala. Terima kasih digenapi itu bagi setiap kami, hamba-Mu menyampaikannya. Bahkan setiap perkataan firman Tuhan yang hamba ucapkan dalam nama Yesus memberi kehidupan bagi setiap pendengar. Syukur Bapa, kami sudah berdoa, darah Yesus menguduskan kami. Setiap siasat yang menyerang gereja Tuhan, yang menyerang pemberitaan firman, dalam nama Yesus aku mematahkan segala kuasa gelap, kuasa setan penipu, dalam nama Yesus. Demi nama Yesus kami sudah berdoa, kami menerima firman Tuhan, menerima kehidupan dari Tuhan. Haleluya, syukur, syukur Bapa. Mari sama-sama katakan amin. Kita lanjut untuk deklarasi Alkitab kita. Angkatlah Alkitab saudara, bagi yang di rumah, bagi yang di tempat ini, bagi yang mendengarkan streaming yang punya Alkitab, boleh saudara angkat. Kalaupun saudara hanya pegang aplikasi Alkitab yang ada di Android, angkatlah semuanya, karena kita perlu membuat satu deklarasi di mana ada satu perkataan atau perkataan yang kekal yang sudah dituliskan dalam kitab ini adalah Alkitab yang sungguh membawa kehidupan, perubahan, kebaikan bagi setiap kita. Mari
angkat tangan saudara. Kalau saudara tidak punya pegang Alkitab ataupun Alkitab elektronik, angkatlah. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, hidupku pasti diubahkan. Nama Yesus. Amin. 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 Sekali lagi katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman bagi yang mendengar lewat streaming. Apa kabar saudara? Semua kita, apa kabar kita? Apa kabar saudara hari ini? Karena Tuhan Yesus baik. Dan bukan hanya Tuhan Yesus baik, tapi sangat baik dan amat baik. Katakan haleluya. Hari ini kita akan masuk kepada kemenangan dalam iman. Katakan amin. Gereja kita ataupun gereja kemenangan iman Indonesia yang berdiri tahun 88 izinnya. Walaupun itu dimulai dari desa, namanya desa salah satu ya jauh dari kota Medan. Bahkan ada yang ibadah pada waktu permulaan gereja kemenangan Indonesia, dia katakan, maka di kampung dia namanya kampungnya Menjua-jua. Kampung apa saudara? Menjua-jua. Dari kampung itu dia berangkat ke gereja dan pulang dari gereja tidak pernah melihat matahari di kampungnya sepanjang hari Minggu. Bukan tidak terbit matahari di kampungnya, tidak pernah melihat matahari. Apa yang membuat? Kenapa tidak dia melihat matahari di kampungnya? Karena dikatakan dari kampungnya jam 5 pagi dia sudah berangkat ke gereja dengan berjalan sebanyak kuala, katakanlah karau. Tahu saudara sebanyak kuala apa? Minyaknya sigantang beras katanya. Ya, jadi jalan kaki saudara. Sampai di gereja jam 10. Ya, dia sudah bawa bontot, bawa nasi dari rumahnya. Lalu jam 3 sore baru pulang ibadah. Jadi dia sudah makan siang di gereja. Pulang dari ibadah jam 3, nyampe lagi jam di rumah jam-jam 7 atau jam 8. Matahari sudah tidak terlihat. Dan hari ini gereja itu bergerak dengan pertolongan dengan iman, menang dalam iman. Dan hari ini mencapai Indonesia, keseluruhan kabupaten ataupun provinsi secara khusus. Dan sudah ada cabang lebih kurang 400 ataupun menjelang 500 hari ini. Cabang. Dan puji Tuhan, 2 tahun yang lalu Bapak Gembala sudah mengajak kami supaya live streaming online. Tapi banyak di antara kami agak rasa-rasanya tidak mau belajar karena susah, biaya. Tapi lewat bulan yang lalu ataupun akhir bulan 3, semuanya harus lewat streaming. Karena pintu gereja diadakan bukan sesungguhnya ditutup, tetapi dikurangi jumlah yang beribadah di gereja karena diadakan di rumah. Puji Tuhan. Dan Bapak Gembala mengatakan, awalnya terkejut segala keadaan ini mendadak
dan tiba-tiba 50 tahun Gereja Kemenangan Indonesia sudah berjalan di Indonesia dan ini baru pertama kalinya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat keadaan ini semua jadi gembala sidang Gereja GKI belajar dengan streaming, belajar beribadah sendiri, belajar menyembah Tuhan, belajar menggali Alkitab lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Alkitab kita tidak berhenti, tidak bisa dihalangi. Perkataan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh apapun. Hari Sabtu, hari Jumat Bapak Gembala menelepon. Ya, sekarang ding gereja terbuka. Kalau selama ini ditutup, sekarang terbuka dengan lebarnya. Haleluya. Bukan hanya pintunya dibuka, tapi dindingnya. Katakan haleluya. Mengapa? Karena Tuhan mau menggenapi apa yang Dia sudah janjikan bagi umatnya, bagi gereja, bagi saya. Gereja sesungguhnya bukanlah gedung ini. Kalau sempat gedung ini diangkat semuanya, apa namanya ini saudara? Dindingnya jadi susah. Tapi gereja sesungguhnya adalah saya, adalah saudara, ya, adalah kita semuanya. Katakan haleluya. Nah, jadi dengan demikian penggenapan dari segala janji Tuhan akan dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan tidak lalai untuk menepati apa yang Dia janji. Kita membaca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai, samakan kata-kata kita, ayo sama-sama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Apa yang Dia tidak lalai? Apa yang Dia tidak lalai? Hari ini saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak lalai menepati apa yang sudah Ia janji. Katakan haleluya. Berapa banyak kita yang mau dalam hidupnya pada akhir-akhir ini, pada akhir zaman ini, pada keadaan ini, bahwa Allah kita, bahwa janji-janjinya mau terjadi dalam hidupnya. Katakan haleluya. Katakan saya. Allah kalau janjinya digenapi, bukan berarti kebutuhan saudara hanya dipenuhi, bukan hanya keperluan kita yang dipenuhinya, tetapi Allah menggenapi janjinya di mana saya dan saudara. Dalam Alkitab mengatakan semua kita ini adalah orang yang berdosa. Kebaikan kita adalah ibarat kain lapuk di hadapan Tuhan. Tetapi sesudah Ia memiliki janji, janjinya apa? Hari ini digenapinya. Hari ini kita ambil. Bagi yang belum dapat janji itu, ambillah. Kalau saudara ragu dalam keadaan ini, ambil janji-janji Tuhan. Dan janji-janji itu digenapinya. Hanya satu, Tuhan tidak lalai menggenapi, ya, menepati apa yang Dia janji. Katakan haleluya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dalam nama Yesus, menanglah dalam iman. Gereja Kemenangan Iman Indonesia bukan mengerti gak ada tantangan. Semua kita ada tantangan, tetapi menang dalam iman. Katakan haleluya. Menang dalam iman. Sudah pun sempoyongan. Kami pernah mengalami sama ibu sempoyongan dalam hal keuangan. Sudah berkeluarga,
Dan pernah kami makan dengan menggunakan di bubur, bayam, jagung. Istri saya mantap mengolahnya. Hanya lebih sedikit hari itu. Tahu saudara apa lebihnya? Lebih garamnya sedikit. Jadi tambah enak dia. Nah saudara, dalam nama itu pun bisa dijalani karena iman sudah dipegang. Menang, janji Tuhan digenapi. Katakan haleluya. 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 Jadi hari ini juga saya mengajak Bapak Ibu, bagaimanakah kita memiliki iman? Bagaimanakah menerima penggenapan janji Tuhan? Yaitu lewat iman. Ia bukan menggenapi kesedihan kita. Ia bukan menggenapi apa yang dibutuhkan orang, walaupun orang serba kekurangan. Sebab apapun kekurangan pada hidup manusia, apapun masalah pada saudara, hari ini dengan pegang iman, dengan pegang janji, dengan menang dalam iman, saudara akan tampil bersinar. Haleluya. Bahkan bukan hanya untuk ini dikatakan, anak-anak saudara akan dibawa kepada bangsa-bangsa. Katakan haleluya. Anak-anak gembala sidang sekarang banyak dikumpulkan oleh Pak Gembala sidang di pusat. Untuk apa? Melengkapi, mengajari, supaya memiliki keahlian tertentu. Kalau ya musik, dia memiliki dalam keahlian musik. Kalau dia ekonomi, dia memiliki keahlian pengetahuan tentang ekonomi. Kalau ia memiliki pengetahuan kesehatan, meningkat pengetahuannya, bahkan cemerlang pengetahuannya. Katakan haleluya. Jadi hari ini Tuhan tidak lalai. Katakan Tuhan tidak lalai. Bilang sama diri saudara, ingat bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya dalam hidupmu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya bagi saya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya dalam hidup saudara. Di mana janji itu? Di mana janji itu? Masih sama Tuhan janji itu. Kalau sama Tuhan, gimana kita menjangkaunya? Mungkin di atas. Tapi janji itu ada di Alkitab ini. Saudara gampang menjangkaunya. Beli Alkitab saudara, tidak mahal. Berapa harganya ini? Paling 150.000. Lalu gali, ambil janji itu. Sebab ia menepati, tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita. Ia mau janji itu dijadikan. Sebab kalau itu hanya di dalam dia, susah dia. Banyak sekarang orang-orang ingin menyumbang. Pemerintah Indonesia diajak menyumbang untuk dana, untuk penanggulangan COVID-19 yang terdampak COVID. Bagus. Anak-anak Tuhan bergerak untuk mendukung satu yang lain. Bagus. Ya. Dan yang paling parahnya, tolong katanya, tolong Pak Pendeta, 10 juta kirim nomor rekening Bapak. Saya jujur ini Pak Pendeta, jujur, gak ada kebohongan, jujur apa? Saya mau kirim 10 juta. Saya kirim ayat kepada dia, saudara kasih. Katakan haleluya. Bukan nomor rekening, tapi ayat kehidupan. Sumber ke Yohanes 1 ayat 4 dan ayat 5. Bahwa pada Yesus ada sumber kehidupan. Dolar tidak menjamin hidup kita. Katakan haleluya. Makanya tetangga-tetangga kita hari ini mungkin banyak ketakutan.
bunyi, mungkin ada kegelisahan karena keadaan COVID. Tapi ada jaminan hidup bagi dia. Kemarin kami di Bakal, satu orang saya bertemu, Marga Simbolon. Saya mengatakan kepada dia, bagaimana keadaan sehat Bapak? Sangat terganggu dengan corona ini. Kenapa begitu? Iya. Saya bilang sama dia pegang sigaret. Ada timusnya. Kalau sigaret itu biasa ada timusnya atau enggak, saudara? Ada asapnya, ada. Saya bilang, Pak, timus rokok Bapak ini, timus api rokok ini, nyamuk manapun enggak berani mendekat. Oh iya, betul. Nyamuk manapun enggak berani mendekat karena hidup rokok Bapak, timusnya ada. Betul atau tidak, saudara? Saudara yang tahu, yang masih pecandu, ya, masih mau, ya. Bahkan kadang-kadang banyak itu kebaikannya, banyak menurut orang tertentu, tapi kebaikan itu terbatas. Lalu saya bilang, apalagi dia punya mancis kecil. Ada enggak lampunya mancis Bapak itu? Ada. Oh, ada. Coba hidupkan. Dia hidupkan, saya hidup. Nanti malam jam 12 atau jam 1, di tengah kegelapan yang menggelapi seluruh huta kelapa ini, atau seluruh dunia dengan gelap yang begitu pekat. Lalu Bapak hidupkan senter ataupun mancis yang kecil ini. Hidupkan lampunya. Apakah kalah yang senter, lampu senter ini dibuat gelap, atau yang mana yang kalah? Bapak Ibu, saya bilang sama dia. Dia jawab, yang kalah adalah gelap, Pak. Oh, sekarang ada virus corona. Berapa banyak pun gelap tadi sepanjang Bapak hidupkan itu lampu mancis, maka yang gelap tidak akan bisa lebih mendekat lagi sama Bapak. Sama orang itu urusannya, itu kita nggak tahu. Makanya hari ini saya kasih tahu sama Bapak, ada satu, supaya jangankan satu coronanya, corona sih kita bikin namanya, 100 si corona atau 200 si corona besarnya, ambil podang ditudi Bapak. Podang ditudi, ngai buat tamuna, ngai buat hamuna, artinya podang ditudi. Apa itu pedang roh? Di bahasa Karo kita kena pedang pertendin. Telah penasangkan pisau si dua babah, bekas pedaknya. Iya, aku belum tahu itu. Ada ini di Bibel. Haleluya Bapak Ibu. Saya mau katakan, banyak kegelapan yang bisa menggoyahkan hidup kita. Tapi hari ini saya mau katakan, ambil janji itu. Apa itu pedang roh? Apa itu firman Tuhan? Apa itu Alkitab ini? Dengan Alkitab, satu kata saja, satu ayat saja, hidupkan di dalam kita, hidupkan di dalam saudara. Maka 100 pun si corona, 200 pun si corona, 300 pun si corona kekuatannya, ia tidak mampu. Karena ada pedang roh, karena ada keyakinan yang teguh kepada Alkitab. Kita katakan haleluya. Nah, mari kita baca bagaimana kuatnya, bagaimana kesempatan bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Kita bukan mandele bahasa Jermannya ya. Bahasa Karona kita labo terendele-endele. Bukan luyut, bukan frustrasi, apapun situasinya. Saudaraku, tetapi mari kita baca di Alkitab kita. Saudara baca di Alkitab, saudara boleh jadi di layar bisa saudara lihat. Tapi dikatakan di sini, Jawatu Yohanes 5 ayat 4, dan inilah dasar gereja kita. Inilah dasar gereja kita.
ya, yang dibangun seperti saya katakan tadi dari desa, dan berjuang dengan keyakinan yang teguh itu, maka kita akan melihat apa yang dikalahkan. Sama-sama, sebab semua yang lahir dari Allah. Katakan haleluya. Hari ini saya yakinkan, pastikan diri saudara dengan Alkitab ini mengatakan saudara itu lahir dari Allah. Kalau belum saudara terjadi kelahiran dari Allah dalam hidup saudara, masih kelahiran dari dunia ini, memang sangat terbatas. Sangat terbatas. Apapun agama kita itu terbatas. Tetapi dengan lahir dari Allah, sama-sama, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Saya adalah orang yang mengalahkan dunia. Mengapa saudara bisa mengalahkan dunia? Mengapa saya bisa mengalahkan dunia? Mengapa saya bisa mengalahkan dunia saya, dunia sekitar saya? Ya, yaitu karena saya dan saudara sudah lahir dari Allah. Katakan amin. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Menang dalam iman, saudara menjadi penakluk dunia. Katakan haleluya. Terjemahan masa kininya ataupun terjemahan TSI, terjemahan sederhana dikatakan begini: karena setiap orang yang menerima kelahiran baru dari Allah diberi kuasa untuk mengalahkan kejahatan yang ada di dalam dunia. Katakan haleluya. Setiap orang ya, karena setiap orang yang menerima kelahiran baru dari Allah diberi kuasa, diberinya kuasa untuk mengalahkan kejahatan yang ada di dalam dunia. Jadi yang mengalahkan kejahatan, setan mau supaya setiap orang sesudah dia dikalahkan, ya, dikalahkan. Setan itu dikalahkan oleh kejahatan dia. Jadi kejahatan itu mengalahkan setan. Karena setan itu dalam Alkitab dituliskan, sebelum dia menjadi jahat, dia itu adalah pemimpin pujian namanya Lucifer. Memiliki keahlian yang khusus di dalam hidupnya. Potensinya besar. Tapi dia dikalahkan oleh kejahatan. Dan oleh karena itu, Alkitab mengatakan 2/3 dari malaikat dicampakkan ke bumi dan bumi rusak olehnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan buat lagi kembali dengan firman, ada bumi pada waktu itu, dan Adam dan Hawa diciptakan untuk mengelola bumi dan mengatur bumi. Luar biasa. Katakan haleluya. Nah, kejahatan itu ada di bumi ini, dan kejahatan itu tumbuh terus. Bisakah Tuhan hancurkan kejahatan? Bukan gak bisa, tapi belum waktunya. Alkitab mengatakan bahwa ada waktunya, tiba pada waktunya. Setan diikat, naga itu diikat, dilemparkan ke jurang maut. Pertama-tama 1000 tahun lamanya diikat, habis kejahatan di bumi ini. Tapi hanya 1000 tahun, habis itu dilepaskan lagi menurut Alkitab. Tapi hari ini yang mau saya katakan, di mana anak ada kejahatan hari ini di sekitar kita, tapi syukur Alkitab ini adalah senjata Allah yang diberikan untuk kita pakai mengalahkan kejahatan yang ada di dunia di sekitar kita. Katakan haleluya. Mau kejahatan apa itu? Mau penyakit apa itu? Mau kemiskinan apa itu namanya? Semuanya ia tunduk kepada otoritas Alkitab. Ia tunduk atas otoritas Alkitab. Dan yang paling luar biasanya, tadi sudah kita baca, bahwa Yesus sudah memberikan hak, kuasa bagi setiap yang sudah lahir dari Allah untuk menerima penggenapan janji. Katakan haleluya. Haleluya.
berhak kita menerima penggenapan janji. Janji-janji apakah itu? Saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan lewat via telepon hari Selasa kalau tidak salah. Dia katakan, Mo, saya dipanggilnya Mo. Kalau Timo hanya Mo. Saya bilang, iya Pak Pendeta. Tahukah apa yang perlu saya ketahui lagi? Bahwa setiap anak Tuhan sama dengan bangsa Israel. Karena ada nilai plus yang mempercaya Alkitab ini, yang menikmati, yang sungguh-sungguh sukacita karena firman Tuhan, karena Alkitab. Ada nilai plus dalam hidupnya bagi bangsa Israel. Apa itu nilai plusnya? Menjadi unggul dalam segala bidang. Menjadi unggul dalam segala bidang. Menjadi unggul dalam segala bidang. Saya ditelepon anak saya dari Papua, Ripka. Pak, enggak sakit hati aku, tapi ada kekecewaanku. Kenapa anakku? Ada jiwa-jiwa aku. Di sana namanya motor, kereta. Adanya kereta aku satu, tapi ada 6 jiwaku tadi mau dijemput. Hanya 1, 2 lah bisa ku bawa, tapi 4 lagi. Ada kawan kami di gereja, pria, guru, dosen, 1 PNS. Ada beberapa yang punya kendaraan, tapi mereka bilang, udahlah Rep, nggak usahlah dijemput jiwa itu. Kok begitu dia Pak? Haleluya saudara. Kok begitu mereka Pak? Lalu saya bilang, aku sebelumnya sudah saya nasihati dia. Awas, jangan kau kecewa kalau orang tidak memperhatikan, walaupun dia nanti anak Tuhan bisa saja. Ya, tapi kamu harus jaga hati. Iya Pak, tapi gimana kayak gitu? Jiwa hari itu baru-baru kami sama, ayo kemanapun kita kunjungi supaya kita jemput jiwa. Sudah ada jiwa yang mau dijemput. Dia bilang, biar aja lah orang itu jalan sendiri. Setauku nggak bisa dia jalan karena apalagi angkot tidak ada. Lalu saya bilang, aku ada satu mujizat. Apa itu Pak? Minta mobil sama kamu. Tawa dia. Ya, kayak mana mobil? Iya, minta mobil gereja. Kalau enggak, minta anak Tuhan yang punya mobil, jemaat, jiwa-jiwa yang punya mobil, murah hati dia. Kalaupun dia atasnya itu, minta mobil untuk kamu. Ada mujizat. Oh iyanya? Udah, oke, sukacita. Katakan haleluya. Saat saudara melihat tantangan datang, itu saatnya keunggulan yang dari Tuhan yang disediakan dalam Alkitab ini untuk mengangkat saudara. Ambil janji-janji keunggulan bagi saudara. Saya pun ambil keunggulan bagi saya. Kami punya kesaksian. Waktu pembangunan gereja yang pertama, ada yang berjanji untuk menolong. Luar biasa, baik. Bapak Gembala Sidang pada waktu itu masih Pak Benyamin Munti, ada. Dan luar biasanya saudaraku, udah setahun janji itu tidak datang. Tapi ada seorang hamba Tuhan bilang, pertolonganku bukan dari manusia, tapi pertolonganku adalah dari Tuhan. Angkat tanganmu Bang, kau punya pertolongan dari Tuhan. Di saat itulah kami dengan Mama Ripka mengangkat tangan, memohon pertolongan, dan menggali Alkitab yang sudah tersedia. Dan betul-betul bukan hanya pembangunan tadi ditolong. Pada waktu itu
kita bisa beli sound system. Datang janji Tuhan digenapi. Katakan haleluya. Ini pun Tuhan tidak lalai menggenapi janjinya. Yang penting saudara memiliki iman yang menang di dalamnya. Katakan haleluya. Haleluya. Nah, dikatakan tadi di terjemahan ya, di terjemahan TSI-nya tadi, karena setiap orang yang menerima kelahiran baru dari Allah, menerima kelahiran baru. Jadi kalau nggak diterima bagaimana? Diterima. Aqua telah menjamin air di dalam ini bagus untuk kenyamanan saya punya kerongkongan ataupun saya punya tubuh. Tapi kalau nggak saya terima, aku percaya. Masuk telinga, keluar kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Aku percaya. Terjadikah kebebasan di kerongkongan saya, saudara? Terjadikah kelembaman di dalam? Padahal air ini cukup dijamin dengan segala. Tapi ketika saya minum, saya terima. Jadi kelahiran baru diterima, katakan haleluya. 1968 saya lahir ke dunia ini. Saya diterima di tengah keluarga Tarigan. Dan saya dibesarkan. Tapi tahukah saudara, saya orangnya suka diajari bapak saya dulu berburu. Dua-dua kami berburu ke hutan, berburu rusa, berburu babi hutan, berburu kijang. Jadi, apakah itu rusa? Kami dulu belum ada. Kalau sekarang ini semalam saya jumpa jemaat ataupun anak Tuhan di Sidikalang, ada juga PDM, dia katakan kami sekarang punya grup. Grup apa? Saya bilang, grup berburu. Wah, buru, saya berpikir berburu jiwa. Rupanya dia berburu babi hutan. Ada gejoloknya katanya, gajok, tahu apa namanya itu. Sekali tembak, tumbang. Ayo, mau deh. Saya pikir bagus juga dia punya senjatanya itu untuk menembak babi hutan. Haleluya. Begitulah kami pada waktu itu masih SD saya sampai SMP. Jadi sudah berkali-kali saya menombakkan namanya lembing ke babi hutan, ke rusa, itu kena. Tapi begitulah ditempa dengan keras karena tidak ada Alkitab pada waktu itu masih bagi saya. Karena saya tidak tahu kekristenan itu apa, belum ada di kampung kami. Jadi udah saya SMP ditokohin orang. Saya ada kakak kelas, dia kelas 3, saya kelas 2. Pada waktu itu guru menyuruh membawa batang kayu sena, bikin pagar. Pas sampai sekolah ditokohi, kayu tadi udah ditajami supaya bisa ditucukkan ke tanah segini besarnya. Yang paling parahnya, karena saya merasa pada waktu itu keras, hidup ini keras ditempa. Saya pantem dia dengan itu bahasa Karaona. Kiam dia, tokohinya kiam dia. Ku pantem cerap. Lewat dari kelang-kelang pahanya ini gini. Kalau tadi sininya aku yang penjara. Tapi sesudah tahun 88 saya dengar Alkitab ini. Saya buka Alkitab ini. Hidup dia. Saya hidupkan, saya baca, saya ulang-ulang. Ada pribadi satu namanya menghidupkan orang mati. Luar biasa kali kalau aku berteman, mendekat dengan orang yang jangankan dulu dengan orang yang menghidupkan orang mati, berteman saja dengan seorang kaya atau orang berjabat, enak kali rasanya, apalagi dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita dalam Alkitab ini bahwasanya karena dengan kelahiran baru kita
diberi kuasa mengalahkan kejahatan dunia. Katakan haleluya. Dan yang membuat kita menang. Jadi bukan hanya kelahiran baru untuk mengalahkan dunia, mengalahkan kejahatan yang ada di dunia ini, tetapi dan yang membuat kita, saya, saudara, membuat kita menang. Katakan menang. Membuat kita menang. Kalau karena baiknya kita menang, mungkin banyak waktunya, habis waktunya untuk baik, timbul kemarahan kita. Makanya ada katakan, aku baiknya orang. Tapi kalau sudah lewat kesabaranku, itu hati-hati katanya. Nah, saudara kasihlah, itu pepatah banyak di dunia ini. Tetapi hari ini bukan hanya buatnya kita menang. Dan yang membuat kita menang atas kejahatan dunia ini adalah bahwa kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang lebih lagi luar biasanya dengan iman. Dengan iman, sama-sama mari kita baca Kisah Rasul 26 ayat 18. Dengan iman ini, hari ini saudaraku, saya dan saudara memiliki peluang, kesempatan yang luar biasa. Katakan amin. Memiliki kesempatan, memiliki waktu, memiliki peluang. Apa itu? Kisah Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka. Untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku. Yesus mengatakan, oleh iman mereka kepadaku. Hari ini Yesusnya gak kita lihat di dunia ini. Gambar-gambar yang ada mungkin, yang ada satu namanya pendeta muda. Dia bikin gambar, menurut dia itu gambar Yesus. Memang dibuatnya Yesus gembala. Lalu dibuatnya bermahkota. Saya telepon dia. Dari mana engkau memastikan itu gambar Yesus? Kan lebih bagus gambarmu buat di situ di mensosmu itu. Ataupun gambar anakmu, gambarmu dengan gambar suamimu, gambar istrimu. Itu lebih jelas, lebih pasti daripada kau bilang gambar Yesus. Enggak jelas. Tetapi ada perkataan Yesus itu tidak ada diragukan. Ini adalah salah satu apa dikatakan. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku. Iman mereka kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Hari ini dari mana kita bisa melihat Yesus? Adalah di Alkitab, saudara. Katakan amin. Memperoleh pengampunan dosa. Ya, dan dikatakan supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana supaya iman dengan apa? Iman. Minggu yang lalu sudah kita lihat bagaimana Abraham mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, Kejadian 15 sudah kita dengar minggu yang lalu. Saya ulangi sedikit. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan, yaitu Kejadian 15 ayat 1. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Katakan haleluya. Hari ini juga bahasa Karo mengatakan, akulah si ngampang-ngampang ikam dari bahaya maut. Akulah perisaimu. Katakan haleluya. Sudah punya pedang roh, ada lagi perisai, pelindung. Apapun serangan, corona apapun, kemiskinan mana, penyakit mana, kegelapan mana, iblis mana. Saudara punya Alkitab sebagai perisai.
dan punya firman Allah menjadi pedang roh. Katakan amin. Jadi Abraham sangat mempercayai Tuhan. Tetapi ada argumen dari Abraham. Tuhan, aku percaya yang kau katakan. Aku sudah diberkati. Tapi anakku belum ada. Anakku belum ada. Yang menjadi pewaris harta ini semua adalah Ebenezer, ambak. Tuhan bilang tidak. Itu tidak menjadi pewarismu. Tapi anak kandungmu. Lalu Tuhan membawa dia. Alkitab menuliskan minggu yang lalu. Keluar dari halaman rumahnya, dari rumahnya. Tuhan tuntun, lalu dengan pernyataan, mari Abraham, hitunglah. Itu bintang, dia pun hitung, 1, 2, 3, nggak bisa kuhitung Tuhan, banyak sekali itu. Begitulah nanti banyaknya, engkau punya keturunan, engkau punya anak, dari anakmu yang satu, akan ada anak yang selanjutnya. Wow, dia bilang, terima kasih, aku percaya. Dan itu diperhitungkan karena ia mempercayai apa yang dikatakan. Udah ada kelihatan, udah ada bintik-bintiknya, udah ada tanda-tandanya, belum. Bahkan Alkitab mengatakan 25 tahun kemudian. Berapa tahun? Berapa tahun saudara? 25 tahun. Karena pada waktu ia keluar dari Uskar ini itu, pada waktu Tuhan bicara kepada dia, umur Abraham 75 tahun. Umur si Sarah 50 tahun. Menurut daripada Alkitab catatan, menurut ahlinya pada waktu itu, maka Sarah tidak mungkin lagi menghasilkan anak. Mungkin pada waktu 50 tahun itu masih bisa, ada harapan. Tapi 25 tahun kemudian, berarti umur si Sarah 75 tahun. Umur Abraham 100 tahun. Tidak ada dasar. Tapi dikatakan, tadi ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu? Itu ayat 8-nya. Bahwa aku akan memilikinya. Tadi dikatakan, anakku belum ada. Dia tunjuk langit. Hitung. Lalu Abraham percaya. Sekarang dikatakan Tuhan lagi, negeri ini seluruhnya kuberikan kepadamu menjadi milikmu. Sebagaimana yang kujanjikan. Ya. Ini menjadi milikmu. Pertanyaan Tuhan. Bukan pertanyaan Tuhan, maaf. Pertanyaan Abraham kembali. Salahkah dia bertanya? Enggak. Apa pertanyaannya ayat 8? Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Go, katakan haleluya. Haleluya. Dari mana? Saya tadi sudah katakan bahwa bagi anak-anak Tuhan, bagi saya, bagi semua kita ini, ada nilai plus. Di mana ada keunggulan dari Alkitab ini bagi saya, bagi saudara, karena kita mempercayainya, meyakinannya. Dari mana saya tahu itu bisa jadi? Dari mana saya tahu? Abraham, dia doku boto jadi diau sudah tanah Kanaan menjadi milikku, jadi sekerajanganku. Dari mana aku tahu? Haleluya. Haleluya. Apakah Tuhan berikan kepada dia langsung uang banyak? Bisakah Tuhan berikan? Bisa, tapi enggak itu Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan berikan apa? Ayat 9 sama-sama. Adakah ayat 9? Kejadian 15 ayat 9. Ya. Saya baca,
firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor berukur dan seekor, persembahkanlah itu di atas mezbah. Abraham meminta tanda bagaimana supaya aku tahu itu menjadi milikku, janji Tuhan itu. Tuhan hanya katakan, buat persembahanmu, bawa persembahanmu, muliakan Tuhan dengan persembahan. Tadi pertama, percayai apa yang dijanjikan Tuhan. Kedua, apa dikatakan? Buat persembahan di atas mezbah. Selanjutnya nanti saudara baca. Nah, apakah langsung jadi? Ada prosesnya demikian panjang. Tapi proses itu menyenangkan. Katakan haleluya. Roma pasal 4. Roma pasal 4. Roma pasal 4. Bapak Ibu Saudaraku, kerap kali ada proses untuk kita. Ya, oh puji Tuhan. Hari Selasa saudara doakan. Saya tidak bisa mengundang saudara hadir karena ya keterbatasan waktu dan doa boleh. Ada seorang anak hamba Tuhan pemberkatan nikah pada tanggal 12 di Sukaselamat. Sesudah nanti dia diberkati, maka peluang kepada dia. Dia berumah tangga bersama dengan istrinya, buruh ginting. Maka ia punya peluang menerima penggenapan janji Tuhan. 2 orang sepakat minta apapun juga diberikan oleh Bapa. Apalagi dia sudah punya peluang untuk memperoleh keturunan. Sudah paling pasti. Amin, saudara. Karena sudah berkeluarga. Jadi kalau yang belum berkeluarga, untuk punya keturunan badani susah diharapkan. Walaupun ada di Alkitab siapa itu? Maria. Hanya satu-satunya. Karena itu adalah jalan Tuhan supaya kita menerima keselamatan. Tetapi untuk selanjutnya, kita bisa menerima keturunan-keturunan ilahi. Yaitu orang-orang yang menghormati firman. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Tapi di saat dia nanti berumah tangga, di saat dia mau memiliki keturunan, sudah punya keturunan, sudah punya peluang, tetap ada prosesnya. Menurut pengetahuan dokter, 9 bulan dikandung dulu anak sebelum dilahirkan ke dunia. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus. Tapi Abraham berapa tahun dikandung anaknya? 25 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun saudara? 25. Dikandung dulu dengan iman. Dipercayainya dengan iman. Janji itu. Tapi karena ia mempercayai. Hari ini saya mengajak supaya kita mempercayai apa yang dikatakan Alkitab. Walaupun itu ada prosesnya, maka Tuhan akan melakukannya sempurna, segera di bumi, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Haleluya! Gak ada yang bisa menghalanginya. Iblis manapun tidak bisa menghalanginya. Gak bisa. Karena apa yang dijanjikan Tuhan, dia tidak lalai untuk menepatinya. Kita baca Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Jadi sudah umur 99 tahun terhadap yang dijanjikan Tuhan itu. Katakan haleluya.
Hari ini saya mengatakan banyak konflik di dunia boleh terjadi dengan mata badan kita. Tidak ada lagi kesempatan. Aduh, inilah kehancuranku. Habislah aku. Mungkin bagi yang berbisnis tidak lagi terbuka bisnisku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari apa yang dijanjikan Tuhan dalam Alkitab ini bongkar bagi saudara. Bahasa Karauna gargari. Haleluya. Gali. Bahasa Tobanya apa? Siapa yang bisa bahasa Toba? Gali. Bongkar. Bongkar dia. Bukan hanya buka begini. Kertas ini gak ada nilai. Tetapi gali, pelajari. Dan hidupkan dia bagi saudara. Amin saudara. Sama seperti Abraham 25 tahun. Menurut dasarnya. Dasar pandangannya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada lagi dasar, udah 75 tahun umur si Sarah. Mungkin kalau umur 50 tahun Abimelek, Raja Mesir, Raja Filistin masih senang dengan si Sarah cantik. Tapi umur 75 tahun siapa tahu sudah mulai berkerut. Dan Alkitab mengatakan bahwa betul-betul Sarah sudah mati haid. Tidak ada dasar. Dan Abraham dengan ilmu dunianya, ilmu kedokteran yang mungkin dia sedikit pahami, sudah tahu pasti tidak lagi dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Katakan haleluya. Saudara akan menjadi keunggulan dalam Tuhan. Katakan amin. Anak-anak saudara memiliki kesempatan untuk melancong, melayani, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya bagi Kristus. Katakan amin. Nah, saudara punya kesempatan. Menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunan. 19. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Katakan haleluya. Kalau Abraham imannya tidak pernah menjadi lemah, sudah 75 tahun umurnya, sudah 25 tahun menunggu. Imannya kepada janji Tuhan tidak pernah lemah. Katakan haleluya. Hari ini saya mengajak iman saudara kepada kitab suci ini. Bukan hanya kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan iman, semua orang pun percayanya sama Tuhan. Tapi kepada kitab suci, kepada apa yang dijanjikan kepada saudara, kepada yang sudah dijanjikan kepada saya, apa yang dijanjikan Tuhan yang kita baca, kita ambil. Dan itu tidak pernah lemah iman Abraham. Katakan amin. Hari ini juga semua kita, kalau ada kelemahan, kebimbangan, karena kita melihat keadaan ataupun ilah zaman mulai membutakan mata kita kepada Alkitab. Hari ini, buka Alkitab saudara. Ini adalah pegangan. Ini adalah perkataan Tuhan. Ini adalah kekal. Makanya di Alkitab mengatakan, banyak sekarang di media, ada tokoh di dalamnya dituliskan. Tokoh sepanjang masa, tokoh sumber mujizat, tokoh untuk kebaikan, ada di Alkitab ini. Dan hari ini, kasihnya, ia mau menjanapkan. Dia tidak lalai menepatinya bagi saya. Tetapi kita perlu menang dalam iman sampai penggenapan terjadi. Katakan haleluya. Haleluya. Imannya tidak menjadi lemah. Katakan hari ini terima kasih Tuhan. Iman saya kepada kitab suci, kepada janji Tuhan tidak pernah lemah. Ayo sambut. Katakan amin. Katakan amin saudaraku kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, kepada Tuhan. Iman Abraham tidak pernah menjadi lemah. Sekalipun dasar untuk berharap tidak ada. Iman saudara juga saya ajak tidak pernah lemah terhadap Alkitab ini. Katakan amin. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jelas, saya mengajak saudara, kadang-kadang situasi bisa membuat ciut, bisa menakutkan. Tapi saya mau ajak saudara, hari ini walaupun itu ciut, menakutkan keadaan, kata-kata, ingat
itu hanya seperti ular yang sudah dipecahkan kepalanya. Hanya menggeliat sajanya itu. Hanya menggeliat. Bisanya sudah dicabut dari saudara, untuk saudara, untuk saya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Berarti Sarah berapa? 75. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 sama-sama. Ayat 20. Ayat 20 sama-sama, yuk. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia telah janjikan. Karena itu, ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk saya. Katakan untuk saya. Ditulis juga untuk saya. Ditulis juga untuk saudara. Ditulis juga untuk semua kita. Apa yang membuat Abraham tidak lagi ciut dia selanjutnya? Karena ia pegang, memuliakan Tuhan dengan nyanyian. Mungkin nyanyiannya sudah kurang-kurang. Aturnya haleluya. Dia mulai nyanyi haleluya, haleluya. Itu pun udah pas bagi dia. Karena ada dulu Iting di Bertungan Julu nyanyi dia. Oh, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur Ting. Oh iya syukur. Segala puji syukur. Tading-tading satu kata sudah dibuatnya. Karena apa? Usianya. Abraham mungkin saja. Mungkin saja. Tapi Alkitab mengatakan di sini, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk membenarkan kita. Yesus sudah dibangkitkan untuk membenarkan saudara. Membenarkan dalam apa? Membenarkan bahwa apa yang dijanjikannya itu adalah hak saudara menerimanya. Hak saya menerimanya. Katakan haleluya. Hak saudara menerima keunggulan, hak saudara untuk diangkat, hak saudara menerima kemenangan, hak saudara menerima penggenapan. Apa yang Tuhan janjikan itu ada di Alkitab. Makanya mari kayalah dengan perkataan Alkitab. Hendaklah segala perkataan Alkitab diam di dalam kamu dengan segala kekayaannya. Kekayaan Alkitab melebihi kekayaan apa yang di dunia ini. Tidak ada setara. Satu patah kata saja. Kata perwira. Hambaku yang sakit rembuh, yang sakit di rumah, yang begitu lemah, sembuh. Yesus bilang, wow, iman sebesar ini, iman yang semangat ini, iman yang menang ini belum ada kujumpai. Tapi puji Tuhan, hari ini dijumpai bagi saudara, bagi saya, bagi kita semuanya. Katakan haleluya. Mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan sekalipun sudah sempoyongan. Itulah gereja kita. Itulah gereja kemenangan iman Indonesia. Sudah sempoyongan tetapi tetap beriman. Tetap mempercayai janji Tuhan. Tidak ada dasar untuk berharap Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi terhadap apa yang dijanjikan Tuhan.
Ya tidak bimbang, malah dia memuliakan Tuhan. Dan ini diperhitungkan kebenaran, kebenaran. Bukan ditulis hanya untuk Abraham, tapi untuk saya, untuk saudara. Artinya diperhitungkan, dibenarkan bahwa apa yang saudara sudah percaya itu, janjikan itu, layak menerimanya. Saudara layak menerimanya. Katakan haleluya. Haleluya. Apa yang saudara pegang, janji-janji daripada Tuhan, itu hak saudara. Saudara layak menerimanya. Katakan amin. Kenapa saudara layak? Kenapa kita layak menerimanya? Karena Alkitab mengatakan saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Maka segala yang lainnya hak saudara menerima. Katakan amin. Hari ini bagaimana iman supaya iman kita selalu menang? Perbanyak perkataan Tuhan di dalam saudara. Lihat apa yang ada di Alkitab ini adalah janji-janji Tuhan yang berharga, yang sangat besar. Bukan hanya senilai emas, tapi lebih dari emas murni. Bahkan banyak emas tua, lebih manis dari madu. Bahkan madu teteran sarang lebah. Itulah Alkitab ini. Berapa lama penggenapannya Tuhan, Bapak? Berapa lama itu digenapkan kepada saya, kepada saudara? Jalani. Dan itu tidak akan lama. Tuhan sabar, Tuhan tidak lalai menggenapinya. Katakan amin. Banyak janji-janji, banyak kesempatan bagi saya. Sehingga dunia kejahatan di sekitar kita tidak memberikan pengaruh. Dunia premanis di sekitar kita tidak menekan kita, bahkan memperalat kita. Tetapi kebaikan daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan. Apalagi dikatakan pada pembacaan skedul beberapa hari yang lalu dalam Lukas 24 ayat 36 berkata, damai sejahteraku, damai sejahtera bagi kamu sesudah Yesus bangkit. Itu perkataannya pertama. Bukan dia katakan ku sediakan uang, ku bawa uang, ku bawa sembako. Salahkah itu? Enggak. Bahkan tadi saya sangat senang saudara, apalagi kalau saudara datang bawa lagi sembako ke gereja. Ya, ini Pak, sembako untuk anak-anak Tuhan. Siap. Haleluya. Atau ini beras, ini kopi, ini kacang hijau, apapun itu, atau uang. Syukur saudaraku, banyak dukungan. Ya, terpujilah Tuhan. Tuhan kita baik. Katakan amin. Amin. Amin saudaraku. Dari manakah iman? Supaya iman kita menang. Dari mana iman? Iman timbul dari mendengar firman Tuhan ini, dari kitab suci ini. Jadi iman itu tidak bisa saudara dapatkan dengan jelas kalau bukan dari Alkitab. Dari yang lain itu hanya tambahan ataupun namanya kalau ada satu pohon ubi yang saudara tanam dan ubi itu tumbuh, lalu ada pupuk supaya membuat dia segar, datang rumput saudara cabut sehingga buahnya besar, mungkin 1/2 meter ataupun 50 kilo satu batang. Ya, tapi kalau ubi itu tidak tumbuh, berapa banyak pun pupuknya, berapa banyak pun bersihnya, apapun metodenya, semua itu tidak menjadi kebaikan bagi batang ubi karena dia tidak tumbuh. Hari ini